mau ngasih satu ilmu buat semua teman-teman saya ini, satu ilmu, tapi jangan diajarkan ke orang lain ya, nanti banyak yang bahagia. Nah, nanti banyak yang bahagia. Kan kalau banyak yang bahagia nggak ada yang sedih lagi nanti. Kalau nggak ada yang sedih kan dunia kurang indah ya. Gitu. Ya yang nggak ada sedih itu hanya di surga. Itu bahasa klise biar semua mau ngajarkan pada orang lain. Saya mau nanya ya, tapi tolong dijawab sejujurnya. Ya, dijawab sejujurnya. Sebetulnya kamu, saya pakai kata kamu ya, biar head to head gitu ya. Kamu itu pengen bahagia atau pengen susah? Asik ini jawabannya. Kamu pengen bahagia atau susah? Cek sekarang juga. Apa yang buat kamu susah? Selama ini loh maksudnya. Cek. Apa yang buat kamu susah? Mikir masa depan. Betul ya? Masa depan. Ambil satu kata kunci, masa depan. Berarti kembali ke kata apa ini? Apa duit. Oke. I see. Apa? Duit. Masya Allah. Jadi yang buat kamu susah? Duit. Nah, kamu pengen bahagia enggak? Pengen bahagia enggak? Yang keras ya, pengen bahagia enggak? Yang buat kamu susah apa? Yang kamu cari? Ajib. Ulangi. Ini saya kumpul bersama manusia-manusia aneh. Aneh saudara-saudara pemirsa, mungkin ada salah satu di antaranya. Ulangi lagi ya. Yang buat kamu bahagia, buat kamu pengen bahagia enggak? Pengen bahagia enggak? Yang buat kamu susah apa? Yang buat kamu susah apa? Berarti kalau pengen bahagia tinggalkan. Selesai. Betul kan? Selesai. Tapi kenapa hidupmu cari? Maka kamu akan terus bertemu dengan ketidakbahagiaan. Bertemu dengan kesusahan. Tapi saya ngasih tahu orang, tak kasih tahu Habib itu aneh. Lo saya aneh awakmu gitu ya. Yang aneh kamu. Terus kalau kita nggak cari duit, gimana Habib hidup lo ya toh? Oplak. Maaf ya, kucing lebih pintar dari kamu. Kucing tuh nggak cari duit hidup, betul nggak? Kucing tuh nggak cari duit hidup, nggak ada dalam dunia kucing perdagangan jual beli pakai duit, nggak ada. Nyatanya kucing hidup bahagia saudara, kawin di jalanan, luar biasa. Jangan kamu tiru bab yang itu, nanti kamu seperti kucing. Loh betul nggak ini? Iya. Burung. Cari duit? Enggak. Hah? Burung enggak punya handphone, ya. Tapi dia punya suara jarak jauh. Cuit. Jarak 1 kilo denger. Cuit. Moro jedak dulu. Kamu mbok WA, I love you. Nyatanya enggak nyambung. Sorry bro. Habib Novel mau dilawan. Canda. Boleh diulangi lagi? Saya tuh paling senang kalau lagi ngajar orang begini. Para pecinta duit yang berbahagia. Loh, saya nggak menafikan duit itu penting. Ya, duit itu penting buat kehidupan. Ingat kalimat saya loh ya. Jangan salah sangka dan jangan salah paham. Apa yang buat kamu pengen bahagia enggak? Pengen. Pernah susah? Sering. Coba cek. Yang buat kita susah apa? Duit. Gak punya duit, susah. Takut kehilangan duit, susah. Betul kan ya? Gagal dapat duit, susah. Betul? Nah, berarti caranya bahagia gimana? Tinggalkan duit. Selesai. Kalau kamu tinggalkan duit, kamu tidak akan susah. Contoh, bisnis ini dijanjikan untung 200 juta. Sudah siap semua barang. Begitu mau tanda tangan, ya,
orangnya dapat telepon, terus tiba-tiba, maaf mas, kontrak batal. Kenapa? Dilarang istri saya. Kira-kira kamu bagaimana? Ya, stres, betul. Nah, maaf, kamu kehilangan duit? Enggak. Tapi gagal dapat duit. Berarti yang buat kamu stres siapa? Duit. Berarti kamu pandai atau bodoh? Luar biasa. Orang yang udah paham ilmu ini nyantai. Istri saya nggak boleh. Oh, bahagiakan istrinya mas. Ya, hati-hati kalau ngelawan istri mas. Masya Allah mas. Bahagiakan istrinya. Loh mas, ini nggak jadi dapat 100 juta? Oh nggak apa-apa. Saya tuh dapat duit yang nggak masalah, nggak dapat juga nggak masalah. Masa hidup saya mau diatur sama duit? Bahagiaku bukan karena duit, sedihku bukan karena kehilangan duit. Bahagiaku tak butuh bahagia. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena bahagiaku dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Iki mulai jeblok. Mas, yuk kita lanjut ya. Udah, bisnis singkirkan dulu. Ini gimana caranya nasihati istri saya? Oh, gampang itu, mudah. Kita bincangkan ini di forum berikutnya. Ojo saya gitu loh. Ini bahasanya lagi masalah duit, jangan bahas istri dulu. Ya, kamu kok pengen diperdengarkan cara membuat istri jadi nurut gitu kan ya. Ini sesi berikutnya khusus yang buat sudah menikah. Yang belum menikah jangan mendengarkan. Dan itu khusus. Ya, sesi khusus kita duduk di kafe sambil ngopi ya, tidak layak didengarkan anak kecil saudara-saudara. Boleh lanjut? Ulangi lagi ya, ini biar ilmunya masuk. Kalau tidak masuk ini, keluar dari sini masih airnya ngambang itu. Yang buat kamu susah apa? Duit. Selama ini yang membuat kamu bahagia apa? Selama ini. Nah, kalau punya duit bahagia. Betul kan ya? Dapat duit, bahagia. Betul kan? Saya dapat rumah, Bib. Dapat rumah kan ya, kamu pakai duit. Ya, bahagia. Jadi kalau nggak punya duit, bahagianya hilang. Ada duit, bahagia. Nggak ada duit, kurang bahagia. Duit hilang, sengsara. Berarti hidupmu diatur sama yang namanya duit. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri ya? Sekian belas tahun buat yang umurnya baru belasan, sekian puluh tahun buat umurnya puluhan tahun. Nah, saya ngajarin konsep hidup jangan cari duit. Bukan nggak bekerja loh ya, jangan cari duit. Nabi Muhammad SAW itu nggak cari duit, bekerja iya, tapi nggak cari duit. Sehingga menikmati pekerjaannya, dapat duit nggak dapat duit, aku bekerja, nikmat. Kenapa? Karena aku bekerja perintah Allah Ta'ala ini untuk nafkah orang tua, nafkah pasangan hidup, nafkah anak, dan untuk bahagiakan sesama manusia, khususnya muslimin muslimat. Jadi aku bekerja, niatnya itu. Istrinya juga kebetulan sama. Konsepnya sama. Indahnya luar biasa. Suaminya pulang kerja, istrinya kemudian senyum, suaminya juga senyum, suaminya ngomong, maaf dek, hari ini aku tidak bawa uang. Kata istrinya, gak jadi masalah mas, yang penting abang pulang. Ya. Zaman sekarang diwalik, kalau nggak bawa uang jangan pulang. Apa artinya kamu pulang kalau tak bawa uang? Ngeri kan ini? Ngeri. Nah ini ketika konsepnya udah sama, maka istri ngomong, abang kan pergi bukan cari duit. Jadi kalau abang pulang nggak bawa duit, nggak jadi masalah. Tapi abang pergi demi anak istri, abang pulang demi anak istri, maka aku akan jadi istri demi kamu. Iya. Bukan jadi istri demi duitmu. Ini banyak loh model yang demi duit itu banyak. Ada duit, abang nggak ada duit, cari abang. Naudzubillah min dzalik. Jadi fokusnya kemana? Duit. Nah ini memantapkan yakin gitu tuh kok susah, kenapa ya? Saya nih dalam 2 hari bukan cuma ngajari dengan kalimat ya, praktek ya, praktek langsung.
ya praktek langsung. Beli AC saat uangnya tipis. Betul ya? Bagi buku saat butuh buku dijual untuk dapat uang. Benar kan ya? Tapi hasilnya apa? Duit itu kalau kita cuekin seperti wanita cantik yang kita cuekin, saudara-saudara. Wanita cantik itu kalau disukai banyak pria tampan mengejar. Kok ada satu pria tampan cuek saja, dia penasaran. Yang satu itu kok berlagu banget sih, sok banget, sok cool, sok ini. Padahal yang lain pada ngejar aku loh ya. Penasaran. Mulai nih si cantik berusaha mendekat. Si abang nyantai-nyantai saja. Semakin jual mahal, semakin penasaran. Betul mbak? Yang jujur loh ya, jujur ya. Penasaran, walaupun mungkin kamu juga jaim gitu ya, tapi penasaran. Duit itu seperti itu. Semakin kamu jauhkan dari hatimu, ini rahasia langit ya. Rahasia langit nih, dibongkar siang hari ini. Semakin kamu jauhkan dari hatimu, maka dia akan semakin ngejar kamu. Semakin ngejar kamu. Sampai duitnya kamu tolak-tolak gitu ya, dia akan semakin mendatangimu. Semakin mendatangimu. Begitu kamu taruh di hatimu, maka duit akan menyiksamu. Duit akan menyiksamu. Kenapa? Duit sebel sama orang yang meletakkan dirinya di dalam hati. Karena duit paham, hati hanya milik Tuhanku, Allah Ta'ala, bukan milikku. Maka kalau engkau telah masukkan aku dalam hatimu, maka aku akan sengsarakan hidupmu, karena engkau telah menduakan Tuhanku. Ding, 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 ding. Ngomong gini ini berat, saudara-saudara. Abot. Ya, itu setannya mulai datang ya. Setan yang satu ini sama saya itu ketemu bolak-balik itu ya. Ya, mesti itu langsung segera install ke kepala, install semua, masukkan dia. Itu kan Habib Novel. Itu kan Habib Novel. Kalau kamu jangan tiru. Kalau kamu jeglek, Masya Allah, na'udzubillah, amin. Dalik, itu setan itu. Ya, itu setan. Karena saya sudah sudah pengalaman itu. Saya kasih tahu, murid saya di Rodoh ini ada itu, namanya Mas Suroto. Mana Suroto? Sampai sekarang itu ngomong, itu kan Habib Novel, kamu jangan coba tiru-tiru. Kalau kamu gagal, kamu gelundung, kamu itu Habib Novel. Udah, kalau Habib saya percaya. Itulah bedanya Habib sama kita, Masya Allah. Sebetulnya itu udah kemasukan setan itu. Ya, tapi nggak sadar. Terus Mas Suroto ngomong, ya makanya saya tinggal sering ke Majlis Ar-Raudhah. Kenapa? Karena masih banyak setannya, Habib, begitu katanya. Biar setannya hilang gitu. Makanya harus sering dinasihatin terus. Ya itu kan murid saya sendiri, biasa. Kita bercanda itu biasa. Jadi begitu loh. Yang yakin gitu, yang yakin tidak ada makhluk Allah yang mau dijadikan sekutunya Allah. Gak ada. Karena makhluk Allah itu takut sama Allah. Yang berani kan manusia sama jin, nekat tuh. Manusia sama jin, nekat. Baju ini kalau dipakai sama orang yang tidak sholat, bajunya melaknat tiap hari. Bajunya melaknat. Semoga Allah melaknat kamu. Semoga Allah melaknat kamu. Kamu pakai aku tapi kamu tidak mau sholat. Marah itu bajunya. Bajunya marah. Makanya kubur itu kalau ada orang meninggal sampai meninggal tidak sholat, itu tanahnya itu gregetan sebelum malaikat itu datang, tanahnya udah marah. Rasakno, kamu akan saya piting habis-habisan. Piting itu bahasa Indonesianya apa? Susah. Melingkarkan tangan ke leher, kemudian menariknya dengan kencang, ya itu ya. Betul kan? Hah? Smackdown itu. Itu kalau dihaditskan, setiap orang yang masuk kubur itu akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Setiap orang, siapapun itu, soleh nggak soleh maupun salah, akan merasakan himpitan kubur. Dulu waktu saya belajar hadits ini,
sempat juga tanda tanya, loh, masuk yang orang soleh juga dihimpit kubur. Nah yang salah dihimpit kubur wajar, kalau yang soleh kok dihimpit kubur. Oh namanya ulama, makanya kalau belajar itu sama ulama, jangan sama tulisan. Ya, jangan sama tulisan. Kalau belajar sama tulisan nanti kamu salah paham. Memang betul yang soleh dihimpit, yang salah dihimpit. Cuman begini loh. Ini kalau nerangkannya seperti sama suami istri paham. Seorang suami ketemu istrinya, barusan akad nikah di malam pertama di kamar. Kemudian keduanya berpelukan erat. Itu menyenangkan atau menyiksa? Menyenangkan. Judulnya berpelukan erat. Ya, berpelukan erat. Bentuknya sama. Semakin erat semakin. Nah, kok kamu paham yang masih kecil? Semakin erat semakin nikmat, betul? Nah, nanti orang soleh kalau meninggal dunia, kuburnya kangen, makanya dipeluk. Tapi bukan pelukan menyiksa, pelukan menyenangkan. Kangen aku sama kamu. Tapi kalau itu orang nggak bayar utang, ya padahal punya duit, niatnya ngemplang, ngilang-ngilang, ketemu kamu tagih, kamu peluk dia erat atau kamu kremes dia seerat-eratnya, gitu kan ya, ben remuk tulang-tulangnya, gitu kan ya. Nah begitulah himpitan kubur pada orang yang salah. Nah itu orang kalau memang dia nggak taat sama Allah, menduakan Allah. Musyrik itu kan artinya menduakan Allah, menjadikan saingan untuk Allah. Nah, yang dijadikan saingan itu juga marah. Kamu kira aku berani sama Allah? Nggak berani. Makanya begitu kita nyingkirkan itu yang namanya duit dari hati, bukan dari kantong ya. Jangan salah, bukan dari dompet. Ya, bukan dari rekening, dari saldo, bukan. Dari hati, dari pikiran kita singkirkan, duitnya bahagia, senengnya luar biasa. Aku akan jadi sahabatmu, aku akan jadi temanmu, kemanapun kamu berada, aku akan ikut sama kamu, aku akan dekat dengan kamu. Kamu gak usah cari aku, biar aku yang mencari kamu. Nikmatnya luar biasa. Tapi udah saya kasih tahu banyak orang, gak ada yang percaya. Duit taruh di hati terus. Contoh, punya duit beli handphone, harga handphonenya 25 juta, baru pegang sebentar ditaruh, terus diambil temennya, boleh lihat, boleh. Temennya mau ngambil, merucut, handphonenya pecah, biar. Saya mau nanya, wajah cerah atau berubah jadi muram? Ya, muram. Terus temennya kira-kira gimana? Panik, betul ya Pak? Panik. Mana yang lebih penting? Membiarkan handphone pecah dan tidak memecahkan hati temannya, atau handphonenya pecah, pecahkan sekalian hati temanmu? Yang mana? Yang lebih parah, handphonenya pecah, hatinya pecah, kemudian mau mecah hati orang lain. Dan ini tingkat yang saya sebutkan nomor 3 ini yang paling banyak dilakukan manusia. Handphonenya pecah, hatinya pecah, dia mau pecahkan hati orang lain. Even itu anaknya sendiri. Dasar anak, tahu kan mal, bapak beli ini susah. Ini bapak gajian 1 tahun nabung baru bisa beli ini. Kamu ceroboh, kamu pecahkan. Kamu anak, gak becus anak, pecat. Masya Allah. Anaknya ngomong, aku kikit urung lahir gara-gara awakmu. Betul kan ya? Kamu tuh dapatkan aku susah payah, tahu nggak? Susah payah dapatkan aku. Kamu harus cari ibuku dulu, nikah sama ibuku, kemudian kamu begitu-begitu sama ibuku, dan itu belum jadi. Sekian tahun akhirnya jadi aku. Setelah jadi kamu kasih makan hanya karena handphone gak jelas. Kamu rusak hatiku. Dasar bapak gak jelas. Masya Allah. Aduh. Itu anak kalau boleh jawab ngomongnya seperti itu. Untung anaknya diem, mendem jeru dulur. Ya mendem jeru. Paham enggak? Mbak, mau enggak punya suami model tadi? Handphonenya pecah, hatinya pecah, terus kamu dipecahkan. Ya, kalau handphonenya pecah terus noleh ke kamu sambil berkata, jangan khawatir sayang, di toko masih banyak. Ya, iya. Tapi terus lanjutannya, kalau hatimu nggak banyak,
Jadi biarkan hatimu tetap tersenyum kepadaku. Wah, Masya Allah. Maaf sayang, Mas minta maaf. Jangan kamu pikiri ya. Sekarang juga kita pergi ke toko handphone, gak usah beli 1, beli langsung 5. Kenapa? Kalau pecah lagi kamu gak pikiran. Wah, Masya Allah. Lanang tenan nih. Real man, betul kan ya? Itu bener-bener laki. Dan cari laki-laki yang bener itu susahnya luar biasa. Apalagi yang bener-bener laki. Halo Mbak, indah ya. Lo ngomongkan yang begitu aja menyenangkan kok. Jadi kalau memang tidak ada di hati itu asik. Saya pernah praktek, tapi jangan kamu tiru ya. Di Tulungagung saya ceramah, itu audiensnya kurang lebih 100.000 orang. Acara hall Thorikoh Syadiliyah. 100.000 orang, benar-benar 100.000 orang itu. Ramenya luar biasa, tapi tertibnya luar biasa. Terus saya ceramah waktu itu ya, masa-masa masih gaya. Sekarang kan sudah masa itu lewat, nggak perlu gaya-gaya lagi. Karena umat digayain tetap nggak paham kok. Saya pegang handphone, padahal itu handphone dulu harga 3 juta. Itu buat saya sudah, Masya Allah, mau belinya itu ya perjuangan luar biasa. Ini handphone, mereknya ini, harganya sekian, baru beli. Ya, jangan pernah taruh handphone dalam hatimu. Jangan taruh benda dalam hatimu. Taruh Allah dalam hatimu. Ya, ini kalau handphone jatuh, orang sekarang hatinya ikut jatuh. Handphonenya tergores, hatinya ikut tergores. Ini hanya handphone, bung, saya buang. Itu 100.000 orang teriak. Bukan handphonenya loh, ikut teriak, ya kan? Karena tahu itu mereknya apa gitu kan ya. Terus saya gaya, tak diem kan gak tak cari. Gaya. Kalau handphone jatuh, biar jatuh. Yang penting hatiku tak jatuh. Jadi rodok mikir, pecah gak ya? Lawang itu lagi latihan kok, namanya latihan. Cuman sudah siap, kalau pecah gak jadi masalah. Tapi masih mikir, pecah tidak. Kalau pecah gak jadi masalah gitu kan. Handphonenya pecah, yang penting hatimu nggak pecah. Handphonenya hilang, hatimu nggak hilang. Langsung saya pakai semua mata tertuju. Modal 3 juta membuat 100.000 orang terperangah. Murah atau? Murah enggak itu? Murah. Mulai saya masukkan ilmunya. Bayangkan, kalau di hatimu ada handphone, di hatimu ada TV, di hatimu ada motor, di hatimu ada mobil, di hatimu ada rice cooker, di hatimu ada microwave, ya, di hatimu ada vas. Ini hatimu sebetulnya gudang apa hati? Makanya sempit, sempit, makanya jadinya nggak enak. Tapi kalau handphone kamu buang, kulkas kamu buang, ini kamu buang, hatimu jadinya lapang. Lah kalau hati lapang kan yo nikmatnya luar biasa. Masuk manduk. Dan handphone tidak saya cari, gaya. Selesai ceramah saya turun langsung ke ruang untuk ustadz gitu kan. Duduk di situ, teman banser datang. Habib, ini handphonenya. Oh iya, lupa, gaya. Jadi ya tak pikiri gue, handphone ini pecah gak ya gitu kan ya. Dikasih, begitu tak lihat utuh sudah. Alhamdulillah utuh. Itu ngelemparnya di aspal dan keras, utuh. Kemudian saya ceramah di desa, audiensnya kurang lebih 300 orang, 400 orang. Praktek lagi. Wah. Cuman bedanya kalau yang pertama saya mantep, yang kedua etok-etok. Jadi nggak dilempar bener, justru tak jatuhkan pelan. Maksudnya biar jangan pecah. Akhirnya jatuhnya pada posisi yang benar-benar membuat dia pecah. Tak, piar. Tapi alhamdulillah hatiku tidak pecah. Yang hadir hatinya pada pecah. Nah, relawan Raudhah senyum bahagia. Kenapa? Layar pecah nggak mungkin dibenerin sama Habib Novel. Ya, pasti cari yang baru. Langsung saya bilang sama teman-teman, cukupan rezekimu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman tuh nunggu kapan saya mecahin HP itu. Kapan saya mecahin HP itu dulu. Sekarang udah lewat, masa itu sudah lewat. Maksudnya jangan sampai loh mobil tergores, hatinya ikut tergores.
punya mobil, maaf, punya mobil 3. Kakaknya mau pinjem, adiknya mau pinjem, takut. Kenapa takut? Ini nanti kalau sampai tergores, sampai lecet, masalah. Masya Allah. Sehingga kakaknya nyewa mobil, adiknya nyewa mobil. Sementara sebetulnya dia bisa menjadikan mobil ini kendaraan akhirat yang luar biasa. Tinggal ngomong toh sama saudara-saudaranya, saya ada mobil, silakan Pak, pakai mobilnya. Nanti kalau tergores gimana? Enggak masalah, tukang cat pakai. Nanti kalau mobilnya jadi begini begitu, oh ya toko banyak, ya tinggal jual belilah lagi, gitu aja kok repot. Ternyata itu repot. Betul kan ya? Repot, itu susah. Gara-gara apa susah? Semua ditaruh di dalam hati. Saya nggak mau teman-teman saya di sini sudah 3 hari bareng.